Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PD Salimah Banjarmasin. Hari ini kita akan menjawab dari Q&A serba-serbi pernikahan part 2. Sudah bersama kita Bunda Rimalia Karim. Beliau ini konselor keluarga Banjarmasin. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, senang banget ya kita di bulan Agustus ini ya, dengan semangat kemerdekaan membara kita Salimah Banjarmasin terus mengembangkan sayapnya, menguatkan motivasi ya, sehingga kita senantiasa bahagia mendapatkan berbagai curhat para ibu, para lajang ya, anak-anak pun semuanya kita sangat senang sekali. Jadi hari ini kita dapat berbincang secara langsung gitu ya, setelah part 1 kemarin tuh via Zoom ya, dengan segala kendala jaringan dan lain sebagainya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ada 8 pertanyaan. Nampaknya selama pandemi ini masalah itu silih berganti datang sehingga banyak sekali yang menitipkan pertanyaan ke PD Salimah Banjarmasin. Pertanyaan kita langsung aja nih ya Bun ya. Ya, pertanyaan pertama, namanya nanti kita rahasiakan. Saya tinggal berdua bersama anak saya perempuan berusia 27 tahun. 2,7 tahun. Iya ya. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Anak saya titip kalau sudah sampai rumah kadang saya tinggal masak. Kalau sudah sampai rumah tuh tinggal masak gitu ya. Anak mainan sendiri, kadang main HP. Sekarang suka merusak barang-barang apa saja yang dipunya dan suka menyakiti saya kalau saya bilang jangan. Nanti saya dilempar terus nadanya seperti marah. Saya sedih Bu, saya kadang suka bilang minta maaf kalau lagi bercandaan. Saya bilang kenapa bundanya marah, kadang saya tinggal sendiri di kamar. Kalau tidak bisa dibilang nanti nangis, bilang saya bunda, tapi ketika saya masuk saya dilempar-lempar lagi. Wah ini usia-usia tantrum ya. 2 tahun 7 bulan ya. Ya, Masya Allah, apa yang dialami oleh ibu ini mungkin banyak juga ya, tidak hanya ibu yang mengalami permasalahan ini, terlebih pada wanita yang bekerja. Kadang-kadang kita pulang bekerja itu tubuh dalam keadaan lelah, kemudian ternyata juga tugas-tugas kita di rumah tangga juga menanti kita, apalagi kalau seandainya kita tidak punya asisten rumah tangga. Disinilah dilematisnya para ibu, kadang-kadang ingin sampai di rumah, ingin menyambut anak, ya, memberikan perhatian, bermain bersama anak, tetapi karena pekerjaan rumah juga menanti, ya. Jadi ibu benar-benar dihadapkan dengan skala prioritas pada saat itu. Jadi memang ya, pada anak yang dalam kondisi tantrum ya, balita itu kenapa tantrum? Kenapa dia ngamuk-ngamuk? Biasanya ini sangat wajar terjadi pada balita. Biasanya rentang itu sampai usia 5 tahun. Ketika mereka sudah berusia 6 tahun, memasuki usia sekolah, mereka mengenal teman-teman, mengenal peraturan, sudah mengerti cara berkomunikasi ya, maka mereka otomatis tantrum itu akan menurun dengan sendirinya. Nah, kenapa anak marah, kesal ataupun tantrum? Ini adalah sebagai salah satu cara mereka mengekspresikan emosi ya. Kita ketahui anak usia 2,7 tahun ya, belum semuanya kadang-kadang mampu mengungkapkan ya apa keinginan mereka. Kalaupun mereka bisa mengkomunikasikan apa keinginan mereka, itu pun kadang-kadang tidak bisa ditangkap dengan orang lain ya, sesuai dengan keinginan anak. Nah, seperti kita ketahui, kadang-kadang kita saja sebagai orang tua, ketika kita meminta anak kita, bisa anggap anak kita itu anak remaja, tolong kak, gitu ya, sapin ini teras, kemudian nggak nurut kakaknya kan, 2-3 kali. Biasanya kalau sudah ke-4 ke 5 kali, suara ibu udah berubah. Nggak nurut juga, ibu udah wah mulai kelihatan kadang-kadang kalau nggak sabar macan-macannya keluar gitu kan ya. Ini orang dewasa ya, orang dewasa saja sudah berusaha dengan berbagai intonasi ekspresi. Nah, sedangkan anak kecil apa yang bisa dilakukan gitu ya? Mereka nggak ngerti cara harus memakai verbal, bahasa tubuh, intonasi dimainkan, mata dipelototin barangkali. Maka cara mereka mengekspresikan sesuatu ketika mereka kesal ya, keinginannya tidak diketahui adalah dengan mengamuk gitu ya, marah-marah. Jadi anak kecil itu sehari bisa berkali-kali mereka itu tantrum, ngamuk, terus nanti secepatnya setelah mereka merasa mendapatkan hal diinginkan, tantrumnya hilang, mereka gembira lagi, nanti tantrum lagi.
Jadi otomatis ya bagi kita wanita yang bekerja, memang kita harus punya strategi tersendiri ya untuk menghadapi anak-anak kita. Sesampainya kita di rumah, sebenarnya kita abaikan dulu nih, abaikan dengan rumah yang kotor, barangkali abaikan dulu dengan keperluan memasak, kita sambut dulu anak gitu. Kita menyambut anak, memberikan perhatian, ini tidak lama-lama, sekedar 10-15 menit ya, tapi quality time-nya benar-benar dijaga. Kita menyambut ya, menanyakan apa aktivitasnya, bagaimana pengalaman sehari itu, terus kita bisa minta maaf dengan anak-anak, mama mau masak dulu ya, jadi adik main dulu ya, mainnya ditemani dengan buku cerita, dengan boneka ya, tergantung dengan jenis permainan anaknya atau mainan kesukaannya dengan Lego. Mama akan masak makanan kesukaan adik, lapar kan, belum makan kan. Nah, dengan demikian anak dia merasa bahagia karena pertama sekali datang gitu ya, orang tua itu bukan memperhatikan rumah ya, mungkin kalau punya binatang peliharaan anak juga memperhatikan binatang peliharaannya juga, tapi memperhatikan dirinya jadi pusat perhatian. Memang kita ketahui usia sampai balita itu egosentris sekali ya, segala kesenangan itu berpusat pada dirinya. Dia menganggap apapun harus dilakukan oleh orang tua adalah dalam rangka untuk menyenangkan dirinya, untuk membahagiakan dirinya. Maka jika keinginan itu tidak didapatkan, dengan mudah anak melakukan aktivitas yang menunjukkan bahwa memang dia memerlukan perhatian. Jadi stop aktivitas kita ya, dan tunjukkan kita perhatian dimanapun kondisinya. Kalau seandainya kita melihat anak kita melakukan usaha-usaha tertentu ya, bisa mulai menaikkan volume rengekannya ya, narik-narik baju, orang tua lagi masa narik-narik baju, ngamuk-ngamuk gitu segala macam, stop aktivitas kita. Artinya saat itu anak perlu perhatian ya. Kemudian yang kedua, memang kita harus mengetahui dulu, kita cari pemicunya kenapa anak suka misalnya tadi mukul-mukul orang tua gitu ya, ataupun ngamuk-ngamuk gitu ya. Memang ini karena kita pahami balita belum mampu mengekspresikan emosi secara sehat ya, maka mereka dengan sangat mudah bertingkah laku agresif. Kadang-kadang banyak hal-hal yang membuat balita itu stres tanpa diketahui orang tua, misalnya gitu, orang tua yang pindah-pindah rumah, perceraian misalnya, kemudian mereka kenal dengan teman baru, ternyata teman baru itu suka mukul, mereka ikutan juga mukul gitu kan ya. Ataupun mungkin mereka memang melihat tontonan televisi, atau mereka melihat role model orang di sekitarnya banyak melakukan hal seperti itu, maka mereka menganggap begitulah caranya untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Maka untuk itu kepada balita kita perlu mengajari cara berkomunikasi yang baik ya sejak dini gitu ya. Karena kita pahami tadi cara kenapa anak-anak itu merengek kemudian tantrum ya, karena mereka itu tidak mengerti cara mengkomunikasikannya, mengekspresikan perasaan dengan baik. Jadi pada saat anak tenang, misalnya memang pada saat anak tenang, nggak mungkin kita ngajar anak pada saat dia lagi marah-marah tadi ngamuk-ngamuk. Kita ajarkan cara berkomunikasi yang baik, kita jelaskan ya bahwa orang tua tidak akan merespon anak kalau anak dalam keadaan marah-marah. Ini juga harus perlu dijelaskan kepada anak. Bila perlu ya, orang tua itu memvideo pada saat anak itu ngamuk-ngamuk, guling-guling di video. Tujuannya memang bukan untuk mempermalukan anak, cuma tahu ini loh kamu itu kalau lagi ngamuk gini. Kira-kira kamu ngerti nggak? Yang kamu maksud itu kepengennya apa? Nggak ngerti kan? Gitu. Makanya kalau kamu ngamuk-ngamuk gini, mama atau bunda nggak ngerti. Jadi orang tua perlu menjelaskan kalimat seperti apa. Misalnya gini, kamu kepengennya makan kue coklat. Misalnya. Kamu bilang, mama saya mau kue coklat gitu. Nah, kalau seperti itu orang tua juga harus konsekuen ya, memberikan kue coklat. Jangan setelah anak sudah berkata santun kayak gitu, orang tua malah nggak perhatian. Karena stres kan, saya sudah berusaha dengan kalimat seperti itu sangat susah bagi seorang anak gitu kan, dia belajar mengemukakan kalimat yang baik seperti itu. Jadi ketika anak sudah mampu berkomunikasi dengan baik, orang tua perlu mengapresiasi, Masya Allah, bagus sekali cara bicaranya, cara mintanya, tentu nih mama kasih kue coklat. Tapi kadang-kadang ada yang diminta balita itu karena hal-hal yang memang nggak boleh. Misalnya anak tersebut lagi film, hobinya mungkin makan es krim ya, orang tua gimana caranya gitu kan ya, sedangkan dia pengen banget makan es krim. Nah, pada saat kita menolak, kita perlu pahami bahwa anak juga wajar kan kecewa. Kita kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, kita kecewa, wajar kan? Nah gitu. Nah, cuma lagi-lagi ketika anak kecewa itu kadang-kadang dia ngamuk lagi, marah lagi. Dia kadang-kadang kan dengan pemahamannya yang sangat sempit, dia nggak ngerti kenapa saya nggak boleh makan es krim.
Jadi pada saat kondisi seperti ini, lagi-lagi nasihatnya tahan dulu ya. Ketika kita menghadapi anak marah, kecewa karena misalnya ingin mendapatkan sesuatu tapi nggak dapat gitu ya, kita berusaha empati dengan anak, kita membangun rapport. Jadi samakan dulu posisi tubuh orang tua dengan anak. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana anak ini secepat mungkin tenang ya. Jadi orang tua turunkan tubuhnya sejajar dengan anak, pegang tangan anak misalnya, atau pegang bahunya, tatap matanya dengan lembut. Kita katakan kepada anak bahwa kita belum bisa nih mengabulkan permintaannya ya. Kamu marah ya nak, kamu kecewa, ya wajar, gak apa-apa gitu kan ya. Kita tunda dulu ya, pokoknya kalau dia mau marah-marah ya gak apa-apa, kita peluk sampai dia merasa tenang. Biasanya kita kalau udah nangis tenang gitu kan ya. Makanya ketika anak kita menangis ya biar aja menangis gitu kan ya. Ketika menangis itu ada saluran ekspresi diri ya. Biasanya kadang-kadang pada anak laki-laki tuh jangan nangis, laki-laki kok nangis gitu kan ya. Nggak boleh nangis ya, biar aja nangis. Setelah anak tenang baru kita nasihati. Nah, kenapa sebabnya kamu nggak boleh makan es krim? Ini kan lagi film, mau malam-malam tidurnya kan susah. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang ketika anak kita dalam kondisi selalu marah-marah, ngamuk-ngamuk, kadang-kadang orang tua perlu banyak tadi berpikir ya. Kita cari pemicunya. Bisa jadi kadang-kadang ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Misalnya anak dalam kondisi sakit, lapar, haus, otomatis dalam kondisi seperti ini lebih rewel. Kalau misalnya orang tua tinggalkan masak tapi perutnya kelaparan, kita bisa bayangin gitu kan ya, pasti dia marah-marah. Ataupun barangkali pada saat itu dia dalam keadaan lelah, jadi kebanyakan main, maka penyebabnya dia karena terlalu lelah. Dia istirahat dulu nak, sambil mungkin nunggu mama selesai masak, kamu istirahat dulu. Jadi kita harus tahu dulu ya kebutuhan dasarnya apa ya, kita berikan. Kemudian juga orang tua kalau seandainya belum mampu memenuhi keinginan anak saat itu, juga perlu cari jalan keluar. Jalan keluar terbaik itu adalah apa yang dipilih oleh anak. Kalau anak yang usia balita barangkali biasanya nggak punya ide untuk ngasih jalan keluar yang baik kan ya, maka orang tua bisa memberi pilihan. Nah, karena kamu maunya es krim, kamu kan lagi sakit ya, kan nggak boleh. Mama nih punya dua nih permen. Kan sekarang ada banyak permen-permen dari yang gam tapi mengandung vitamin C. Ini kan enak ya, kamu mau yang ini atau barangkali kamu mau membuatkan jus. Biasanya sih anak-anak pasti kadang-kadang wah mau permen, karena permen kita kasih adalah vitamin C yang bentuknya seperti permen gitu kan ya. Nah jadi masya Allah ya, ketika kita mengatasi anak mengamuk sebenarnya adalah pentingnya ketenangan dari orang tua ya. Nanti mungkin di sesi akhir banyak pertanyaan saya lihat itu kayaknya kita perlu juga belajar mengelola emosi gitu ya. Kita juga perlu mengevaluasi diri ya, apakah misalnya saat mungkin kerja di kantor tadi terlalu banyak menghabiskan waktu, kemudian orang tua kelelahan, emosinya nggak stabil kadang-kadang ya. Jadi kita apakah barangkali ada jadwal makan anak yang terlewat, apakah mungkin kalau seandainya kita punya adik bayi ya, kalau ini nggak dijelaskan punya adik bayi gitu ya. Intinya memang ketika anak mengamuk, anak merengek, anak marah-marah, ini adalah sinyal bahwa orang tua perlu menjalin koneksi, perlu menjalin bonding yang lebih intens dan kuat dengan anak. Intinya di situ. Jadi kita berusaha tingkatkan quality time. Perhatian kan yang penting. Iya. Soalnya kemarin pernah juga ketemu sama orang gitu ya, anaknya umur 2 tahunan juga, 2 tahunan, tantrum sampai suka mukulin kepalanya ke dinding sampai berdarah gitu. Jadi kan pas ditanya kenapa, oh ternyata memang orang tuanya ini menghabiskan waktunya banyak di luar untuk bekerja, sehingga si anak ini kurang perhatian tadi. Jadi memang gitu ya, pada balita ketika kita marah, kita kecewa, sedih ya, kemudian kita ngamuk dan sebagainya, tidak hanya pada balita sih, orang dewasa juga marah itu adalah bentuk ketidakberdayaan kita. Kita nggak punya cara lain ya untuk mengkomunikasikan keinginan kita, maka marahlah cara terakhir. Jadi kalau sampai ada yang mengantuk-antukkan kepala sampai berdarah gitu, balita itu nggak punya cara lain untuk membuat orang lain perhatian dengan dia dengan cara seperti itu memang. Untuk prosesnya. Jadi memang di sini perlu sekali orang tua juga menumbuhkan rasa empati pada orang tua. Kadang-kadang orang tua kan dia merasa ini kok sudah dibelikan macam-macam, sudah semua dipenuhi buat anak gitu ya. Tapi karena anak belum cukup pintar mengerti apa yang orang tua maksud, belum lagi dengan kemampuan kognitif mereka yang mungkin masih sangat rendah sekali untuk memahami ya
dalam bentuk kasih sayang orang tua, maka orang tua perlu memaknai kesalahan anak gitu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, maka perlu kita bijaksana memahami kesalahan anak. Ketika anak berbuat salah terus secara berulang, ya pahami bahwa anak perlu bantuan dari orang tua untuk membenarkan dirinya. Itu tadi untuk jawaban pertama. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, Bu Bernada. Bagaimana cara menyikapi anak dengan tipikal yang mudah panik, misal saat belajar atau murojaah mengulang bacaan beberapa kali namun tetap tidak tepat dan si anak merasa panik, susah sekali dan salah terus dari tadi tagar sudah diulang-ulang dengan jarak berakhir dengan tangisan seperti putus asa, dan justru saat seperti itu anak yang marah dan kesal dengan orang tua diulang-ulang terus, sementara orang tua tidak marah dan terus berusaha menyabarkan, memberikan sounding yang baik dan terus menaikkan lebih semangatnya. Ya, Masya Allah, orang tuanya masih sabar ya, memberikan semangat. Sekarang saya tanya sama Sabi, menghafal Al-Quran itu gak mudah kan ya? Susah banget. Kemudian kadang-kadang ketika kita mungkin ingat dulu ya, mungkin waktu kuliah ada deadline berkali terus pasti panik kan ya, wajar. Terus besok kita ujian nggak dapat materinya, apalagi ujiannya bentuknya praktek nih, nggak bisa, ya Allah, paniknya luar biasa. Jadi kita perlu pahami ya kondisi seperti itu. Mengapa anak panik? Ya, berarti memang ada target-target yang tidak dipenuhinya. Mungkin pada saat itu dia dikejar, dia stres karena besok harus nyetor tapi nggak hafal-hafal gitu kan ya. Jadi kecuali kalau memang target ini diberikan oleh orang tua, kamu kalau nggak hafal, karena ada orang tua seperti itu ya, mungkin ingin memberikan motivasi kepada anak. Kalau nggak hafal, mama nggak ajak kamu jalan-jalan, mama nggak kasih kamu yang mungkin apa rewardnya yang dijanjikan. Wah, dia panik, sudah sampai dekat detik terakhir kurang tadi tidak hafal-hafal. Maka memang untuk menghafal Al-Quran itu ya, ataupun belajar apapun, kita perlu pahami dulu ya, ada tipe anak belajar audio, ada kinestetik, ada tipe visual gitu kan. Cara mereka ini tentu beda-beda. Kalau orang tua memahami anak tipenya apa, orang tua bisa memfasilitasi. Oh, anak saya suka menghafal Al-Quran dengan cara tipe pembelajarannya auditori, maka dia mungkin menghafalnya dengan murojaah, mendengarkan murotal gitu kan ya. Oh, anak saya tipenya kinestetik gitu, mungkin sampai menghafal Al-Quran dia perlu menyentuh apa, memakan apa kayak gitu kan ya. Maka ketika orang tua mengerti tipe anak, maka anak akan lebih mudah lagi gitu ya untuk menghafal Al-Quran. Kemudian kadang-kadang untuk menghafal itu kan kita perlu fokus gitu ya. Nah, fokus ini kadang-kadang konsentrasi ini nggak mudah gitu ya. Kita aja kadang-kadang orang tua nih ikut pelatihan, kita paham yang 15 menit udah ice breaking gitu ya, setengah jam ice breaking, karena sebentar aja fokus kita udah buyar. Tambah lagi anak-anak sekarang kan mereka akrab dengan gadget nih. Gadget itu benar-benar membuat mereka fokus mereka itu tidak terlatih baik gitu kan ya, karena gadget itu dia kan multitasking, warna, suara dan sebagainya, otomatis juga mengurangi konsentrasi mereka. Jadi mereka nggak bisa lama-lama. Ya kita tidak menyalahkan karena memang apapun teknologi itu sifatnya netral tergantung penggunaan gitu ya. Tapi bagaimana kita mencari solusinya? Kalau gitu karena memang konsentrasinya rendah, berarti kita sering buat varian gitu. Menghafalnya mungkin 10 menit atau 15 menit gitu ya. Kemudian orang tua, karena mungkin anak itu kadang-kadang beda-beda ya, kadang-kadang ada memang anak yang tipenya mudah stres, yang tipe kepribadian. Mungkin pada anak yang tipe-tipe kepribadiannya kayak koleris, itu akan lebih mudah stres dibanding anak yang enjoy, gitu, sembunyi, pragmatis gitu ya. Mereka hidup dengan dikejar target, workaholic untuk orang dewasa, hidup dengan penuh tujuan hidup ini mencapai prestasi. Anak seperti ini otomatis akan lebih cemas dibanding anak-anak tipe yang lain. Maka kita pahami, kita sebagai orang tua, anak kita itu tipe kepribadian seperti apa. Ketika kita memahami tipe kepribadian anak, kita akan sangat kreatif sekali memberikan kasih sayang kepada anak. Untuk itu kita perlu buat lingkungan yang nyaman bagi anak untuk menghafal ya. Barangkali stimulusnya dia akan semakin stres kalau dengar musiknya kencang. Ada kan yang teriak, aku lagi ngapal nih, jangan ini, matikan semuanya. Ada anak auditori yang sangat terganggu dengan musik-musik tertentu gitu kan ya. Maka kita coba ciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak belajar, yang mungkin penerangannya nyaman ya. Mungkin kalau dia perlu mematikan televisi, barangkali ya ini perlu kita ciptakan ya, barangkali sampai aromaterapi dan sebagainya lah gitu kan ya. Nah, kemudian anak juga perlu diberikan waktu istirahat, karena
kita konsentrasi itu perlu energi gitu kan ya. Kadang-kadang anak itu kadang-kadang saking semangatnya dia menghafal, dia nggak berpikir lagi, yang penting harus sampai target gitu kan ya. Jadi anak bisa usia SD ya, kita bisa mungkin istirahatnya kasih dulu snack, main dulu sebentar begitu kan ya, apapun yang dilakukan yang dia suka ya. Nah kemudian perlu juga orang tua barangkali untuk membuat kita mampu fokus dalam mengerjakan tugas itu, katanya latihan napas katanya. Jadi sekedar kita mengatur napas ya, menarik napas panjang ya, tenang gitu ya, itu detak jantung kita akan kondisinya menurun baik, pikiran kita lebih jelas, otomatis ngapal jadi mudah ya. Orang tua juga penting banget memberikan mungkin semacam semangat itu, sebenarnya kalimat afirmasi kepada anak ya. Kamu kalau misalnya apanya sulit, kamu berbicara gitu, ya Allah berikan saya kemudahan untuk menghafal Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini mudah, maka saya akan diberi kemudahan oleh Allah dalam hal. Katakan itu berkali-kali. Biasanya kalau anak panik kan, susah banget, kenapa ya susah ya, nggak bisa nih, dengan cara apa? Nah itu kata-kata yang berkali-kali ya dikomunikasikannya ke tubuhnya, ditangkap sebagai satu kesulitan, akan sangat berbeda jika kita katakan yang sebaliknya. Jadi kita latih anak kita itu untuk mengelola cemasnya. Selain itu juga kan untuk menghafal ini, sekarang itu ada banyak sekali metode ya. Barangkali si anak ini kesusahan dalam menghafal karena metodenya kurang klop gitu sama kemampuan dirinya. ya betul. Jadi kan mungkin si bunda yang menanyakan pertanyaan ini bisa pihak sekolah ya, pihak metode yang sekolah dipakai apa gitu ya, gimana gitu ya, supaya menghafalnya lebih mudah. Karena tadi untuk menghafal kan pasti ada target gitu ya bunda ya, nggak mungkin untuk 1 jam bisa hafal, misalnya 2 jam bisa hafal, itu kan tergantung kemampuan. Dan untuk anak-anak pasti perlu metode yang menyenangkan ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Bagaimana cara bijaksana untuk mengatasi dan menghilangkan kebiasaan anak perempuan berusia 6 tahun yang suka menjawab saat dinasehati, suka ngedumel saat apa yang dia minta tidak dimengerti? itu Masya Allah ya. Problem anak-anak yang suka membantah gitu ya, mamanya ngomong A, dia ngomong B, mamanya ngomong 1, dia ngomong 5. Memang ada yang seperti ini anak-anak kita. Biasanya anak-anak yang kreatif gitu ya, mereka suka membantah. Jadi orang tua perlu sekali gitu kan ya, memberikan penjelasan benar-benar logis bagi mereka. Terlebih lagi anak-anak generasi zaman now ya, anak-anak generasi Z pada umumnya, mereka biasanya suka berpikirnya itu logis ya, mereka sepertinya reaktif, belak-belakan. Kemudian mereka itu karena kaya dengan ilmu, kan mereka suka terhubung dengan gadget ya, mendapatkan ilmu hanya dengan jari mereka saja. Jadi mereka banyak tahu ilmu. Otomatis ketika orang tua menjelaskan tidak logis nih, mereka langsung membantah gitu kan ya. Nah memang yang jadi masalah adalah kita itu kadang-kadang sulit sekali menahan marah saat anak membantah, apalagi kalau suara anak itu justru lebih tinggi dari orang tua. Aduh itu langsung aja tuh anak durhaka, barangkali langsung keluar gitu kan ya. Ini yang barangkali yang kita sulit sekali mengelola. Jadi terkait dengan anak-anak yang suka membantah ini, mungkin kita perlu memperhatikan beberapa hal ya. Pertama kita perlu juga memperhatikan keadaan anak gitu. Bisa jadi sih anak membantah, dia barangkali pulang sekolah itu dalam keadaan lelah, mungkin habis dibully oleh kawan. Datang-datang mama gini, itu tuh sepatunya kok taruh sembarangan. Dia membantah, kamu harusnya makan dulu. Dia nggak mau makan, mungkin lagi bad mood. Jadi orang tua memang harus melihat banget gitu ya bahasa tubuh anak. Kayaknya anak saya pulang sekolahnya kayaknya kelihatan banget bad moodnya gitu ya. Ada juga kan ada anak-anak yang pulang sekolah, mama ceria, oh ini kalau disuruh apa-apa gitu, mama minta tolong keluarin dulu ya, itu mungkin langsung nangkep. Tapi kalau anak sudah pulangnya nggak dalam kondisi bahasa tubuh yang tidak nyaman ya, ini alamat yang suka membantah, wah bisa bantahnya berkali-kali gitu ya. Kemudian kita juga perlu terkait menetapkan suatu batasan gitu ya. Kita pastikan bahwa anak mengerti apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak layak dilakukan gitu kan. Mana kata-kata yang pantas diberikan kepada orang tua. Jadi kita memang harus tegas ya. Tegas ini bukan berarti orang tua jadi pemarah, tapi hanya memberitahu. Nah, ini berbicaranya dengan orang yang lebih tua. Ada tentunya kita menjelaskan seperti ini dalam kondisi tenang, lagi-lagi seperti ini ya. Karena kondisi yang tidak tenang, saya sering menjelaskan bagaimana kerja otak, sistem limbik mereka menangkap informasi yang diberikan kepada mereka dalam bentuknya serangan. Maka nggak mungkin itu akan diterima anak, walaupun ceramah
kita itu 10 SKS langsung gitu kan ya. Jadi perlu anak tenang, baru kita jelaskan kata-katanya diberikan kepada orang tua seperti ini. Ya, kamu kalau ngomong dengan guru gimana? Langsung. Dia kan biasanya anak-anak agak takut sih dengan guru, walaupun zaman sekarang ya anak-anak tingkat ketakutan agak turun dengan guru, tapi tetap mereka punya ada rasa hormat dengan guru. Nah, kamu kalau dengan guru boleh nggak ngomong kayak gini? Enggak kan? Nah, dengan mama, terlebih dengan orang tua juga nggak boleh gitu. Cuman penting juga ketika anak kita suka membantah, ya kita lagi-lagi kita harus mengawasi ya informasi yang didapatkannya, ya gadget yang informasi yang dikonsumsinya apa gitu ya, game-gamesnya yang dimainkan apa gitu ya. Karena anak bisa jadi dia meniru bantahan tersebut dari apa yang dikonsumsi oleh otaknya. Nah, penting juga bagi orang tua itu jadi role model, jadi contoh. Kalau dia melihat mama dia suka membentak, maaf nenek, mama dia suka membentak asisten rumah tangga dan sebagainya, gitu. Maka anak dengan sangat mudah sekali merekam segala kebiasaan orang tua. Dia membantah dengan cara mamanya, gitu ya. Mungkin mama membantah ayah, gitu kan ya. Jadi kita harus menyadari sekali bahwa semua ini akan jadi rekaman terbaik bagi anak kita. Kemudian kita juga mungkin perlu cari jalan keluar ya, ketika kita mendapatkan anak suka membantah, kita perlu sisihkan barangkali quality time bersama anak ya, sisihkan waktu kita ngobrol dengan anak, kenapa sih kamu itu gitu ya, kalau mama ngomong ini langsung ini, bisa jadi momennya dapat anak akan menjelaskan, enggak sih sebenarnya pengen ngomong ini aja, oh ternyata ada ini caranya. Kan maklum apalagi kalau ngomongin anak perempuan ada tinggi, kan mama yang nangkep nih, wah baper plus baper gitu kan ya, kita bisa memahami situasinya gitu kan ya. Jadi kita bisa jadi ada hal-hal ya, ketika situasinya nyaman itu tidak terpikirkan oleh orang tua bahwa anak melakukan kesalahan itu gara-gara permasalahannya sepele sekali misalnya. Kemudian kita juga penting juga memberikan pilihan kepada anak gitu kan ya. Kalau anak barangkali belum mampu mengendalikan diri ya, artinya anak itu kadang-kadang dia belum paham memang bagaimana sekali mengelola emosi gitu ya, bagaimana bertingkah laku yang sopan. Jadi orang tua barangkali perlu membuat semacam pilihan-pilihan. Misal kalau mungkin pada anak yang kecil gitu ya, misal anak umur 6 tahun kadang-kadang dia kepengennya makan sesuatu. Kalau seandainya makan itu adalah misalnya kita mewajibkan makan sayur, kamu mau makan sayur atau tidak? Nah, pasti dibantah, enggak aku mau makan sayur, orang tua marah membantah gitu. Jadi pada hal-hal seperti ini kita nggak perlu buat pilihan, tetapi pada hal-hal yang bisa pilihan, misalnya memilih warna baju, gitu, baju apa yang dipakai gitu. Dan kemudian barangkali penting juga orang tua itu jangan lupa ya sering-sering mengapresiasi anak, memuji anak. Jadi kadang-kadang anak itu merasa kurang dihargai, dia tidak mendapatkan pujian, pelukan, bahasa-bahasa kita seperti itu, hormon cintanya kurang di tubuhnya, maka dia akan menunjukkan hal-hal yang reaktif. Jadi intinya memang salah satu cara mempengaruhi anak kita memahami gitu ya adalah memang komunikasi yang baik gitu ya, komunikasi seperti yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, Luqman kepada anaknya seperti itu. Jadi ini selain untuk orang tua gitu ya, untuk yang akan menjadi orang tua pun namun seni memahami anak-anak ini sangat luas sekali gitu. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghapus luka sakit hati, sedih dan kecewa pada anak saat orang tua marah agar tidak menjadi ingatan yang melekat seiring dengan pertambahan usia di setiap fase kehidupan? Apakah dengan meminta maaf di malam hari sebelum tidur dan dengan memberikan pelukan itu mampu menghapus luka anak? Iya, Masya Allah. Memang kadang-kadang ya yang dihadapi bunda ini banyak dialami. Kita pahami bahwa kekerasan di Indonesia itu ya bahkan di atas 90% menurut Save the Children itu ya, di survei di 10 provinsi. Kekerasan terbanyak barangkali yang tanpa sadar kita lakukan justru kekerasan verbal gitu ya. Udah ngomongnya kencang nyubit lagi. Biasanya kenapa kita seperti itu? Kita tuh jiwanya lelah gitu ya. Kalau jiwa kita lelah, kita mudah banget melakukan pengabaian kepada anak. Jiwa lelah itu mudah banget kita melakukan kekerasan terhadap anak. Beda kalau seandainya yang lelah itu tubuh kita, dibawa urut juga, dibawa luluran, berbawa mandi, bawa tidur sebentar hilang nyaman gitu kan. Tapi kalau jiwanya lelah, biar dibawa macam-macam juga harus diatasi. Nah maka barangkali para orang tua juga sebelum kita memberikan cara menghilangkan
juga perlu juga mengecek kondisi diri kita. Apakah kita adalah orang tua yang berjiwa lelah gitu ya. Kelelahan jiwa kita bisa banyak hal ya. Mungkin pekerjaan kita yang tidak selesai penuh target, barangkali konflik kita dengan pasangan yang tidak pernah habis-habisnya, konflik kita dengan siapapun akhirnya menciptakan permasalahan menumpuk, jiwa kita lelah. Nah, bagi orang tua, kalau seandainya kita terlanjur nih melakukan kekerasan terhadap anak, terlanjur nyubit, terlanjur barangkali menghardik, membentak, baru kita sadar, ya Allah, ini kan salah. Apa yang dilakukan Buddha tadi sudah cukup bagus ya, sebelum tidur dia seperti menebus dosanya ya. Tetapi memang paling baik itu ada teknik katanya. Teknik itu adalah kita segera mungkin. Jadi kalau seandainya kita sudah terlanjur melihat anak menghancurkan barang-barang kesayangan kita, ya kan? Kadang-kadang anak itu udah menghancurkan dan ngerti lagi, malah dipamerin, mas saya ngechat ini loh tadi. Aduh, mamanya belum kasih bayar gitu kan ya. Jadi lakukan setelah kondisi kita tenang ya. Ini lakukan sesegera mungkin sebelum anak tertidur. Karena kalau anak sampai tertidur dengan kesedihannya, ini masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Tumpukan inilah yang menimbulkan rekam jejak negatif ya, bisa jadi inner child. Apalagi kalau anak itu sedih, langsung masuk kamar, tertidur. Wah, itu kondisinya benar-benar langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi lakukan segera setelah kondisi anak tenang ya, sebelum anak tertidur, kita temui anak kita rangkul ya. Kemudian kita lihat kalau seandainya kita tadi melakukan sempat mukul anak, mencubit, kita lihat ada nggak di area tubuhnya sampai memar-memar kita cubit gitu kan ya. Nah, kalau memang ada yang memar-memar dicubit itu ya, perlu kita lakukan penanganan. Nggak tahu kan, jangan-jangan orang tua kaki keselnya mencakar berdarah gitu kan ya. Jadi kita obati. Kalau memar barangkali perlu dikasih kompres dingin. Cuma kita tanya, sakit nggak Nina? Gitu kan ya, masih sakit gitu ya. Tapi kalau sampai memar gitu sakit ya, kita ngomong minta maaf, nah, tadi mama minta maaf ya karena sudah maju tidak keras dengan kita sebut nama dia gitu ya. Kita ajak mengobati lukanya, ya kita kompres, kita kasih obat barangkali obat memar gitu ya. Kemudian sampaikan kekecewaan kita. Anak perlu tahu juga kenapa kita sampai marah kelewatan seperti itu. Kenapa tadi mama marah? Karena ada tingkah laku kakak yang seperti ini. Karena kakak menghancurkan misalnya kristal kesayangan mama. Kamu kalau seandainya barang kamu rusak, gimana perasaan kamu? Sedih nggak? Iya. Nah itu mama beli kristal itu mungkin sejarahnya barangkali perlu diberikan bahwa itu begitu berharganya supaya anak tahu harga nilai barang tersebut gitu kan ya. Kita jelaskan perasaan kita ajak anak kita membayangkan perasaan kita sedihnya gitu ya. Nah kemudian orang tua kembali merangkul anak, kita bikin komitmen bersama, mama minta maaf ya, pun juga lain kali jangan seperti itu ya. Jadi kita sama-sama bikin komitmen. Jadi sebenarnya metode ini tidak susah sebenarnya, cuma yang jadi masalah adalah bagaimana kita mampu menurunkan ego. Nah menurunkan ego ini nggak mudah. Orang tua merasa saya nggak salah, anak saya nggak salah dia menghancurkan barang, anak saya buat kesalahan dengan adiknya sampai adiknya jatuh misalnya gitu kan ya. Jadi orang tua sungkan kadang-kadang minta maaf. Jadi anggaplah misalnya anak kita salah ya, anggaplah memang anak kita salah, tetapi yang perlu kita pikirkan para orang tua adalah masa depan anak itu jauh lebih penting bagi kita daripada kita sekadar mempertahankan ego sesaat. Jadi jangan sampai kita hanya gara-gara ego anak kita punya inner child yang membuat dia melakukan kekerasan terwarisi tadi. Luka masa lalu. Iya. Luar biasa tadi penjelasannya. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyikapi suami yang cenderung keras dan saat diberi masukan dibahasakan dengan baik pun tetap tidak terima? Tidak usah dikasih tahu, saya tahu aja udah dipikirkan sebelumnya. Dan bagaimana cara bijak seorang istri menyikapi emosi suami yang cepat sekali naik, terutama saat lelah, bahkan bisa diikuti celaan kepada istri dengan kata-kata yang tidak baik walaupun setelahnya meminta maaf, namun itu beberapa waktu terulang lagi. Gengsi seorang laki-laki. Ini juga ada seni menasihati suami juga kayaknya ya. Memang saya katakan para istri yang berbahagia tidak mudah menasihati para suami. Para suami itu kan kepala keluarga, artinya dia pemimpin. Sifat pemimpin apa? Dia tidak suka dipimpin, dia tidak suka dinasihati. Pemimpin itu hanya mendapatkan masukan dan usul dari bawahannya. Siapa? Mungkin istrinya. Maka cara kita memberi masukan, memberikan usulan tidak sama dengan cara kita memberi ceramah kan. Biasanya laki-laki itu
ego kelelakiannya langsung terserang ketika dia melihat cara istrinya menyampaikan. Wah, cara istri menyampaikan kayak gini, emang saya siapa gitu ya. Nah, apalagi kalau seandainya beda usianya jauh lagi terpaut, apalagi suaminya merasa dia benar-benar jiwa kepemimpinannya sangat tinggi gitu kan ya. Jadi para istri ketika kita menasihati suami, benar-benar kita harus memahami seni berkomunikasi dengan suami. Kita pilih waktunya, waktu yang nyaman. Jangan suami pulang kerja langsung ceramah di depan gitu ya. Suami itu bisa pulang bekerja itu dengan membawa setumpuk kelelahan di otaknya ya, dan kelelahan di tubuhnya. Kenapa kelelahan di otaknya? Para laki-laki ketika bekerja, mereka itu mengumpulkan segala pikiran, fokus mereka, energi mereka benar-benar full untuk bekerja. Beda dengan wanita. Ini sering saya katakan. Wanita ketika bekerja masih ingat anaknya belum makan, anaknya belum dijemput, anaknya kursus, itu masih kesana kemari dengan wanita. Sehingga wanita itu bisa tidak 100% ketika bekerja. Berbeda dengan laki-laki. Maka laki-laki pulang bekerja itu dia merasa lelahnya luar biasa. Kemudian laki-laki dia merasa bekerja itu adalah kebaikan utamanya, gitu ya. Jadi ketika dia sampai di rumah, kalau seandainya kita langsung menasihati, marah-marah, memberi masukan, ya dia sudah memberikan kebaikan utama. Laki-laki akan marah. Saya sudah beri kebaikan utama kok kayak gini. Hasilnya saya kerja keras untuk bisa kamu makan enak, hidup layak, sejahtera, kok kayak gini balasannya. Jadi ya para istri yang berbahagia, pilih waktunya ketika kita ingin berbicara dengan suami. Kemudian tekniknya, laki-laki tidak suka bahasa interogasi. Kemudian laki-laki tidak suka bahasa yang menyalah-nyalahkan, ya. Laki-laki juga tidak suka bahasa merasa kita yang paling benar, perempuan, ya. Ya. Jadi ini perlu kita tangkap. Kemudian cara laki-laki berbicara, kadang-kadang inilah sering dikatakan perlu penerjemah ketika laki-laki berbicara dengan wanita. Wanita menyampaikan mungkin bahasa sindiran, laki-laki menangkapnya dengan bahasa yang berbeda, menangkapnya dengan satu makna, ya. Jadi para istri berbicara dengan laki-laki ini memang kita perlu sederhanakan kalimat, kadang-kadang perlu hal-hal seperti itu. Kadang-kadang sindiran-sindiran itu dia nggak mempan karena nggak paham gitu kan ya. Jadi perlu belajar memang cara berkomunikasi dengan laki-laki. Kemudian tadi dia menanyakan suaminya suka mencela ya. Nah, memang kita sangat sedih sekali ketika mendapatkan suami yang akhlaknya buruk. Jadi memang kebahagiaan para istri itu adalah ketika suami akhlaknya baik, ya salah satunya adalah suami bisa mengapresiasi istri, kemudian tidak mudah mengeluarkan kata-kata celaan gitu ya. Nah, bagaimana cara menasihatinya? Lagi-lagi kita harus memang mampu mengkomunikasikan kesedihan kita, ya, gertakan hati kita ketika suami mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jangankan celaan, kadang-kadang beda bahasa budaya ya. Beda budaya itu kadang-kadang ketika si A ngomong ini, istrinya menangkap seperti kayak gitu, padahal cuma masalah beda budaya. Sekali di cross check ternyata bukan seperti itu maksud suami. Jadi tapi sampaikan lagi-lagi pemilihan waktu, teknik berbicara, bahwa kita terluka dengan kata-kata seperti itu. Dan terlukanya para istri, para suami perlu memahami ya. Ini kadang-kadang istri itu sering saya katakan mencatat poin kesalahan suami itu nggak hanya satu kali, itu bisa berkali-kali. Satu terluka dicatat nggak langsung, dikemukakan, dicatat lagi sampai wah penuh itu hatinya. Akhirnya tangki emosinya penuh, siap-siap meledak ya. Nah, jadi jangan sampai nih ya meledak, sampai meledak bisa cakar-cakaran atau istri sudah nggak tahan kita cerai, biasanya kayak gitu. Jadi para istri ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan suami, mengemukakan segala kesedihan kita, kegelisahan hati kita, ini kalau tingkat konflik atau Pak Jayadi udah masuk tahap pertama, ya tahapan konflik ya. Jadi kita harus selesaikan dulu ini, gitu ya. Kalau tidak bisa kita atasi, maka akan naik ke tahapan konflik yang kedua. Ya kita sudah bisa melakukan kekerasan fisik, ya kan? Kekerasan verbal ketika berkekerasan fisik. Jadi agar kehidupan pernikahan kita itu sakinah, mawaddah warahmah itu ya, tenang ya, dicintai, penuh kebahagiaan, itu perlu perasaan yang nyaman antara suami dan istri. Kalau perasaan kita gelisah, tidak aman, merasa terancam dengan mulut suami, maka pernikahan ini sama sekali tidak sehat. Pernikahan yang tidak sehat, wah lama-lama memang akan kronis ya. Pernikahan tidak sehat ini akan menghancurkan ketahanan keluarga dan rumah, minimal menimbulkan sakit fisik, sakit juga rohani ya, sakit psikologis
psikologis juga bagi pasangan tersebut gitu. Jadi memang harus segera diselesaikan dengan jadi permasalahan seperti ini gitu. Mungkin kalau seandainya kita perlu pihak ketiga, tidak ada salahnya kita minta tolong pihak ketiga yang suami mungkin segan, sungkan, orang tua ya untuk memberikan nasihat gitu. Tadi ya untuk jawaban mengenai suami yang cenderung bersikap keras gitu, kemudian perkataannya yang menimbulkan celaan gitu ya kepada istri. Tadi sudah dijawab dengan sangat jelas gitu. Semoga bunda yang bertanya ini dapat memahami bagaimana salah satu ini tadi seni berkomunikasi Iya, gitu seni ya. berkomunikasi dengan suami. Belajar lagi. Pertanyaan berikutnya nih, raga-raga gimana gitu bacanya? Panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, saya Ahmad, belum menikah tapi sudah ada laki-laki yang menyatakan mau serius dengan saya dan keluarga juga sudah menyetujui. Hanya saja karena biaya resepsi adat dari pihak laki-laki yang memang memerlukan dana yang cukup besar, sehingga kami sepakat untuk menunda pernikahan hingga tahun depan, dan sekarang si laki sedang bekerja keras untuk mencari biaya pernikahan kami. Keluarga saya menyetujui saja masalah penundaan ini, tapi saya yang merasa was-was karena pada akhirnya interaksi kami menjadi cukup cair dan saya sadar menjaga perasaan ini sangat sulit. Saya sudah mencoba menjelaskan kepada si laki-laki untuk bagaimana kalau menikah terus dulu saja dia resepsi belakangan, tapi si laki-laki selalu menyampaikan untuk sabar dulu, jangan menunggu. Mohon saran dan masukannya Bu, untuk saya apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah meninggalkan saja selingkuhan walaupun dia punya niatan dan usaha maksimal sebagai saya, atau tetap bersabar saja? Ini laki-lakinya ya, ibunya yang benar-benar pengen membuktikan kemampuannya ya untuk mengadakan pesta yang dianggap layak gitu kan ya. Biasanya kan masalah seperti ini dialami oleh perempuan. Iya, ini udah cukup unik gitu ya. Dan baru tahu ternyata ada adat yang resepsinya itu sangat besar gitu. Biasanya pada suku tertentu, kalau di daerah Sumatera itu suku Padang ya, biasanya jadi untuk meminang perempuan itu ya, jadi perempuan itu begitu dihargai ya, nilainya berapa gitu kan ya. Jadi Masya Allah hal-hal yang dinikmati seperti ini tidak ada cara lain selain kita berkomunikasikan ya. Bila perlu kalau memang perlu melibatkan keluarga besar, kalau misalnya dari pihak suami, pihak istri calon istri sudah setuju aja, kita menikah dulu, nanti resepsinya kemudian. Toh ini lagi pandemi juga gitu kan ya. Tidak ada salahnya kita komunikasikan gitu ya. Apalagi kalau ada dari pihak perempuan sudah tidak keberatan dengan pesta yang sederhana saja. Nah kemudian lagi-lagi ini apakah orang tua laki-laki kah atau laki-laki yang ingin membuktikan bahwa dia layak mengadakan resepsi yang mungkin ada ukuran tersendiri bagi mereka. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu itu memang lagi kita menimbang manfaat mudarat ya gitu ya. Kalau dia merasakan bahwa ternyata wah ini banyak sekali mudaratnya, bahayanya, saya tidak lagi bisa menjaga hati, sudah semakin cair gitu ya, ini akan sangat berbahaya sekali gitu ya. Maka sampaikan, jangan-jangan kenapa laki-laki seperti ini tidak merasakan adanya bahaya. Ya, yang merasakan bahaya hanya sisi wanita saja gitu kan ya. Jadi bagi pihak akhwatnya sampaikan ya perasaan Anda, mungkin kecairan hati Anda, resiko-resiko yang Anda rasakan sudah mulai nampak nih masalah di permukaan tapi tidak bisa dibaca oleh pihak laki-lakinya ya, disampaikan. Kemudian kita bisa bikin semacam kayak win-win solution tadi, sebenarnya bagus tawarannya tadi ya, kita menikah dulu nanti resepsinya nanti gitu ya. Padahal kalau kita pikir ya, wah di zaman wabah pandemi seperti ini kesempatan banget kita nikah murah meriah tanpa ada yang protes gitu ya. Orang lain hanya menyampaikan lewat video dan sebagainya, tidak ada yang protes karena situasinya tidak seperti kayak gini gitu ya. Malah unik barangkali ya, kita bisa saya menikah di wabah pandemi yang mungkin kita berarti tidak akan pernah terulang lagi gitu kan ya, dengan kondisi seunik ini. Nah kemudian betapa sulitnya mencari uang di saat lagi wabah pandemi ini, kita berpikir bisa jadi uang yang digunakan ini bisa kita buat untuk nanti modal usaha ya, untuk menikah ya, untuk punya rumah, punya
akan menafkahi anak istri ya, kita berhak bukan hanya sekedar menafkahi, akan lahir jadi keluarga produktif, keluarga yang bisa memberikan kemanfaatan itu bisa jadi kemanfaatan harta juga. Kalau kita memang orang yang memiliki kelebihan harta ya, alangkah baiknya kehadiran keluarga tersebut mampu memberikan banyak donasi kepada orang lain. Jadi tidak ada cara lain ya, kalau dibilang mundur saya sangat, karena ini memang sudah serius banget ya, mau menikah cuma gara-gara seperti ini mundur ya, jadi sangat disayangkan. Jadi lebih baik dikomunikasikan aja gitu ya, pilih barangkali orang yang bisa mengumumkan logika yang bisa diterima oleh pihak pria tersebut ya. Kadang-kadang logikanya itu yang barangkali bisa diterima. Tapi gimana kalau misalkan sudah dikomunikasikan gitu ya, tapi si ikhwannya ini Masih kencang. masih mau menikah katanya si perempuan tadi, gimana kalau mundur saja Mundur gitu, terang. karena tidak ada kepastian kan? Iya. Kadang-kadang ada semacam perlu yang bukan ya, warning gitu ya. Saya bilang kita bisa kasih pilihan gitu. Saya kalau seandainya menunda terlalu lama, saya khawatir dengan risikonya A sampai Z. Iya betul. Karena risikonya A sampai Z, jadi seperti kayak kita analisis SWOT juga gitu ya. Risikonya sangat banyak mengancam bahaya gitu. Maka kayak saya tidak sanggup jika seperti ini. Kan kalau kayak gini biasanya laki-laki kan hormon adrenalin tertantang. Wah, masa saya cuma gara-gara ini saya harus menikahnya nggak jadi gara-gara saya mempertahankan ego saya. Jadi makanya kita perlu tadi win-win solutionnya setelah bertemu, baru kita cari jalan tengahnya yang bisa membuat ibunya merasa oh ya cocok aja nih, ya, saya tidak merasa direndahkan gitu ya, saya cukup dihargai, yang wanita juga merasa aspirasinya dapat diterima gitu. Dan jangan sampai jadi bunda ya, kita itu kan kerja keras gitu bertahun-tahun untuk acara yang cuma sehari Iya. gitu. Dan malah Dan setelah sudah banyak menikah, contoh ya kadang-kadang setelah menikah nggak punya investasi sama sekali gitu. ini kalau orang yang bergerak di bidang usaha langsung Iya. dia akan menjelaskan panjang lebar gitu ya, barangkali pembelian investasi emas dan sebagainya, saya banget Iya, saya banget. Apalagi sampai udah berapa tahun nih tadi kumpulkan, udah 1 tahun gitu Oh, iya. bekerja keras dan belum ada kepastian juga kapan yakin kan biaya yang diperlukan untuk resepsi ini sangat besar gitu. Lebih baik dialihkan. dialihkan. Jadi dipikirkan kembali lah gitu ya, lagi-lagi keuntungan, kerugian, manfaat, mudaratnya gitu ya, duduk dengan kepala jernih ya, hati tenang ya, jadi kita bicarakan segalanya, insya Allah pasti kita akan dapatkan jalan keluar terbaik. Di masa pandemi gitu. Iya. Lebih aman. Lebih aman. Iya. Ya itu tadi pertanyaannya sudah dijawab untuk Mbak yang bertanya tadi ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, ada satu orang yang bertanya, cuman pertanyaannya beralasan cara mengobatin hati yang luka gimana? Dia menghadapi teman yang suka ingkar janji gimana? Cara menghadapi Biasanya pasangan gara-gara ingkar janji jadi luka ya. cara menghadapi pasangan hidup yang egois dan cara mengatasi kesulitan di dalam rumah tangga seperti saat ini. Biasanya segala buatlah hidup di zaman seperti ini, lihat keadaan di lapangan dari tujuan ini dari kehidupan, banyak pertimbangan sosial dan jangan-jangan tahun depan kita menghadapi resesi. Jadi poin kedua yang pertanyaan itu juga kan Iya. luka. Jadi kalau gitu kita kedua ketiga baru terakhir luka aja. Jadi menghadapi teman yang suka ingkar janji ya. Memang kita tidak bisa mengubah seorang itu ya sesuai keinginan kita. Kita bisa menjadi seorang judaoh atau daiyah. Idealnya seperti itu. Setiap kita bertemu dengan orang ya, adanya diri kita bertemu dengan orang, berarti itu kesempatan berdakwah ya untuk membuat orang menjadi lebih baik. Tetapi untuk berdakwah ini lagi-lagi kita memainkan seninya gitu ya. Apakah yang kita kemukakan itu berkenan di hatinya? Apakah Allah memang memberikan hidayah? Kadang-kadang dari mulut ke 100 ya, baru orang itu tergerak hatinya. Mungkin ada momennya dia melihat apa drakor barangkali ya, tiba-tiba hidayahnya datang dari sana gitu kan ya. Oh dia teringat ternyata perlu bersyukur dan sebagainya. Maka menghadapi teman yang suka
ikat janji, kita tidak bisa langsung intervensi. Kamu bahaya ikat janji ini, rusak otak misalnya dan sebagainya. Kita kasih tahu, ya. Jadi kita juga cek juga, ya. Lagi-lagi, jika kita menghadapi seseorang yang melakukan kesalahan berulang, ya, maka empati kita yang dimunculkan. Kenapa orang itu melakukan kesalahan berulang? Artinya bisa jadi dia tidak memahami bahwa yang dilakukannya itu berdampak sangat luas. Ternyata misalnya janji temannya ini orangnya sangat on time, kita janjian jam segini ketemu gitu ya, ternyata dia jamnya ngaret, selalu seperti itu. Padahal ketika dia ngaret ternyata berdampak sangat luas gitu. Kasih tahu bahwa itu membuat saya harus meninggalkan nenek saya yang minum obat harus sedia. Ketika ada yang kecil-kecil ngerti gitu ya, saya terpaksa harus jam segitu saya ngasih makan anak saya, terlambat ngasih makannya ketika kamu jamnya ngaret gitu. Jadi ketika kita menyampaikan dampak seperti itu, teman kita berpikir ya kasihan kalau saya terus kayak seperti ini, maka saya menzalimi orang. Ada juga ingkar janji itu macam-macam ya. Ingkar janji misalnya berutang gitu ya, ada ditagih utangnya berkali-kali, aduh malah sembunyi malah putus silaturahmi, ada juga seperti itu gitu ya. Maka kita juga cari tahu kenapa orang itu sampai ingkar janji misalnya berhutang. Oh ternyata dia nggak mengerti cara mengelola keuangan. Maka ketika kita dapat ngomongnya enak, saya ajarin cara mengelola keuangan. Kamu pilih barangkali kosmetiknya termasuk diturunkan, ini kerjanya agak murah sedikit selama ini kan niatnya nggak bayar utang nih. Nah, kasih tahu tentang utang, ada bayar utang. Nah, jadi banyak hal. Jadi ketika kita menghadapi teman-teman yang berakhlak buruk ya, memang empati kita diluaskan kalau kita ingin merubah. Kalau kita tidak ingin merubah, ya tidak mungkin kita bermodal empati. Seorang itu bisa merubah orang lain kalau empatinya luas, gitu ya. Kita juga menghadapi anak jalanan yang mungkin memberikan lampu selengean, ya kesalahan, gitu ya. Ini juga kalau kita berpikir bisa merubah mereka, berarti empati kita harus diluaskan. Nah, ketika empati kita diluaskan, itulah kita akhirnya memahami kenapa dia bisa berbuat kesalahan, ya. Banyak hal yang bisa berbuat kesalahan, ya. Yang terbaik adalah kita bisa mengubah orang tersebut, ya. Yang tadi ingkar janji, ya. Kalau bisa kita bisa memberikan pemahaman bahaya ingkar janji ini, dampak ingkar janji dan sebagainya. Kalau itu bisa masuk ke kepalanya. Jadi tinggal tekniknya bagaimana bisa memasukkan pemahaman tersebut kepada orang tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ini menyebabkan terluka. Kemudian menghadapi lagi pasangan hidup yang egois, Bang. Jadi ketika kita berbicara tentang egois, ya, kadang-kadang kita perlu juga mengajak diri kita. Sebenarnya egois itu apakah hanya pasangan hidup kita atau sebenarnya kita sama-sama egois? Memang kalau berbicara tentang egois, hal-hal yang remeh-remeh sekalipun bisa jadi bahan untuk kita berkelahi, berkonflik dengan pasangan. Misalnya, masa saya yang ini minta maaf, masa saya laki-laki harus masak. Ini hal-hal yang remeh-temeh sepertinya, tapi ini masalah ego. Tetapi di dalam pernikahan yang perlu kita pahami adalah ini bukan masalah saling mempertahankan ego, tapi bagaimana cara menurunkan ego. Seni menikah adalah seni bagaimana kita menerima berbagai perbedaan. Perbedaan inilah yang biasanya menurunkan ego. Di suku saya nggak gitu kok. Orang tua saya ngajarkan gini, kalau sudah bawa anak orang tua, bawa suku, langsung ego juga langsung terpancing, gitu ya. Jadi ketika menghadapi pasangan yang tadi egois, pasangan yang keras, pasangan segala macam, intinya adalah bagaimana kita bisa merubah pasangan kan. Nah, lagi-lagi seni merubah pasangan itu adalah kalau yang terbaik adalah menjadikan diri kita role model terbaik dari pasangan yang membuat pasangan kita terinspirasi ketika pasangan kita dia kan pasti punya hati pasangan kita sabar amat ya, saya pilih sabar kayak gini kan juga kayaknya istri saya itu taat gitu. Walau bagaimanapun fitrahnya seorang ketika mendapatkan kebaikan akan terdengar secara tidak langsung dia akan berusaha memperbaiki walaupun masalahnya sabar nggak kita dengan prosesnya memperbaiki diri itu nggak simsalabim langsung cepat gitu kan ya. Maka untuk mempercepat proses perbaikan suami kita ya, selain kesabaran kita jadikan role model terbaik, maka kita seni berdakwahnya kan main lagi seni memperbaiki suami. Seni memperbaiki suami berarti segala kewajiban istri ditunaikan, hak suami juga ditunaikan. Jadi suami nggak punya celah untuk saya mau pindah istri cara yang mana lagi, karena istri saya adalah istri yang menurut saya luar biasa beruntung mendapatkan istri seperti ini. Maka ketika suami merasa
dihargai, suami perlu didukung ide-ide briliannya gitu. Suami perlu penguatan dari istrinya, tapi istri nggak memberikan itu, wah suami akan menunjukkan sisi ego kelelakiannya. Karena laki-laki senang dihargai. Dia senang dihargai, senang dipuji, senang menjadi superhero bagi istrinya, gitu kan ya. Nah, ketika kita mampu memberikan kebutuhan emosional bagi suami, suami otomatis akan memberikan perhatian, menghargai istri, menurunkan volume suara, dia akan memberikan berbagai bentuk cinta kepada istrinya. Jadi sebelum kita mengecek suami, memperbaiki suami, perlu juga koreksi diri kita ya, apa yang sudah kita lakukan kepada suami, gitu ya, sehingga suami kok setelah menikah dengan kita mungkin egonya semakin meningkat, dia berubah dengan saya kenal, gitu ya. Tapi berbicara tentang berubah, sebenarnya pasangan itu selalu berubah, gitu kan ya, setiap saat selalu berubah. Jadi kita berusaha mengenal perubahan-perubahan pada pasangan kita. Nah, gara-gara suaminya egois, teman suka ikat janji, oh lagi ada musim paceklik lagi ya, bapak pandemi. Wah ini masya Allah, tidak hanya mungkin ibu atau Alinda yang mendapatkan masalah ini Semua orang ya, semua orang mendapatkan dampak dari terjadi wabah pandemi. Enggak hanya kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kita merasakan krisis ekonomi, ya segala hal gitu ya. Jadi untuk itu memang harus berjamaah kita. Contohnya saja ya, untuk mencegah corona, nggak hanya kita yang pakai masker, semua pakai masker, semua menjalankan pola hidup sehat agar kita tidak saling, diri kita aman dari orang lain, tidak menularkan dan kita tidak tertular. Maka untuk memperbaiki kondisi ini kita perlu menguatkan kepedulian kita ya, di keluarga dan sesama. Kemudian mungkin perlu ide-ide kreatif ya. Kalau kita cemas, stres dengan kondisi sekarang, ide kreatif nggak keluar. Kalau justru sebenarnya hikmah dari suatu ujian adalah membuat kita tambah cerdas, tambah bijaksana, ide kreatif keluar, the power of pepet gitu kan ya. Makanya usaha apa sekarang lagi ini nih, oh budidaya ikan dalam ember, oh berkas saya bikin frozen frozen food gitu ya. Banyak kadang-kadang yang tidak pernah terpikirkan itu terpikirkan ide-ide kreatifnya. Untuk itu kita perlu bergaul dengan orang-orang yang positif ya, yang bisa memberikan inspirasi-inspirasi positif. Kalau kita udah banyak fiktornya ya, banyak pikiran negatif, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang juga sama memberikan aura yang negatif, lingkungan juga tidak kondusif bagi peningkatan kualitas diri kita, ini kita akan semakin terpuruk dengan kondisi saat ini. Nah, menghadapi luka batin nanti kita samakan dengan mengelola emosi. Jawabannya ini bagian terakhir kali. Siap. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Oh ya, nah setelah ini baru kita jawab yang tadi ya, luka batinnya. Iya. Assalamualaikum Bunda Rimalia. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu bermanfaat. Amin. Sebelumnya saya mau ceritakan kasusnya seorang suami istri dari awal sudah berkomitmen untuk selalu menjaga kehormatannya, termasuk tidak berboncengan dengan lawan jenis apapun keadaannya. Namun ternyata dari suami sendiri yang melanggar sikap apa yang seharusnya istri lakukan. Ada perjanjian ya, waduh. Udah pakai baterai ini. Berarti kalau seandainya Tiga perjanjian pakai baterai. ya sah-sah saja setiap pasangan mungkin punya perjanjian budi-budi gitu ya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Mungkin ini nggak boleh pakai ojek online gitu misalnya, atau kepepet bagaimana juga nggak boleh gitu ya. Itu kita serahkan bagi semua pasangan ya, terkait dengan janji-janji komitmen yang unik. Jadi ketika salah satu pasangan melanggar komitmen gitu ya, kita juga nggak bisa menyalahkan 100% ya, menghakimi. Kita cari alasan lagi-lagi ya. Setiap pasangan kita melakukan kesalahan ya, kita harus cari tahu apa penyebab dia melakukan kesalahan. Jangankan melanggar komitmen, sekedar berboncengan, suami kita berselingkuh, wah ini boleh banget itu kan suami berselingkuh, tapi itu pun kita tetap cari tahu dulu kenapa suami kita sampai berselingkuh. Jangan-jangan penyebab perselingkuhan itu justru kita ya. Nah jadi ketika suami melanggar komitmen, jelas
besar ya, bukannya suka bonceng ya, saya bilang dia suka selingkuh gitu. Maka ini perlu benar-benar kita mencari akar masalahnya dan mencari formulasi yang tepat ya. Misalnya contoh kalau kita cari yang besar tadi berselingkuh, cari penyebab berselingkuhnya, kemudian apa sih? Oh, kalau penyebab berselingkuhnya adalah saya, mungkin yang pernikahan semakin hambar ya, atau barangkali suami turun iman, oh berarti dia harus dicarikan majelis-majelis ilmu gitu kan ya. Mungkin perlu dicarikan majelis ilmu yang tentang menjaga pergaulan, kalau misalnya tentang terkait dengan berbonceng seperti ini gitu kan ya. Diberikan pemahaman. Kadang-kadang pemahaman kita yang menurun itu juga menyebabkan kita semakin cair. Kemudian membuat kita semakin cair ya, cenderung melakukan kesalahan adalah lingkungan kita juga lagi-lagi ya. Lingkungan kita apakah kondusif bagi pertumbuhan diri kita, kemudian bahan bacaan kita, berteman dengan siapa, lagi-lagi ya. Jadi itu adalah akar-akar masalah yang bisa menyebabkan orang bisa jatuh melanggar komitmen. Nah, jadi Bunda mereka duduk bareng lagi-lagi dengan suami dari akar masalahnya kenapa suami sampai melanggar komitmennya ya. Kemudian cari lagi formulasi baru ya. Kalau sampai memperbaharui perjanjian nggak ada salahnya gitu kan. Walau ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Ya, yang tadi pertanyaan. Iya. Jadi masalah perjanjian Iya. tadi ya gitu ya. Pernah baca gitu di Instagram pun katanya sah-sah saja gitu ya kalau hanya sebelum menikah itu bikin perjanjian, misalkan perjanjian untuk boleh bekerja sebelum menikah gitu ya. pakai mantra gitu. Jadi supaya apa ada Menikah. ada Ada saksinya lagi ada perjanjiannya saksinya ya. Ya memang bagus gitu kalau kita khawatir nih, memang seandainya di dalam pernikahan nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya suami ingin tetap berbakti dengan orang tua, dia ingin memberikan semacam uang bulanan bagi ibunya, dia khawatir nanti istrinya jangan-jangan tidak mendukung ya perbuatan baiknya tersebut. Maka saya perlu nih menuangkan itu gitu. Jadi nggak boleh protes. Istri juga, oh kalau saya punya uang diri saya, uang saya boleh dong saya mau donasi kemana aja ke orang tua saya, nggak perlu barangkali harus benar-benar diurai ya, sah-sah saja apa bisa kita lakukan asal memang perjanjian itu masih masuk akal ya, tidak melanggar nilai syariah, barangkali tidak ada masalah ya sebenarnya gitu. Nah mungkin ini tadi janji saya yang tadi dapat Ibu Beras sama skill mengelola emosi ya dari pertanyaan awal tadi. Nah, jadi memang gitu ya, ketika kita lagi-lagi saya katakan ketika jiwa kita lelah ya, kita dalam keadaan emosi kita tidak terkontrol ya, kita sangat mudah sekali melakukan kesalahan kepada siapapun, baik kepada anak kita maupun kepada pasangan kita. Jadi bagi semua orang tua, bagi istri ya, hendaknya kita memang mengasihi mengelola emosi. Ada banyak teknik mengelola emosi sederhana. Kalau di buku saya, buku Menjadi Orang Tua Bijaksana, buku Parenting Guide, itu bisa lengkap sekali dibaca ya tentang teknik mengelola emosi. Teknik mengelola emosi yang paling sederhana sekali ya sebelum kita ke luka batin ya. Misalnya kita kemampuan kita mengubah fisiologis tubuh atau mengubah fokus pikiran saja gitu ya. Ketika timbul emosi negatif, ini sebenarnya tubuh kita langsung bereaksi. Jadi jantung kita langsung menjadi cepat. Kemudian ada namanya daya penyusutan jantung itu juga bertambah kuat, tekanan darah kita meningkat ya, darah kita jadi lengket, jadi kental. Oh masya Allah, sebenarnya ketika kita emosi kita lagi meningkat, tubuh kita sangat bereaksi. Jadi sedih banget sebenarnya kita memperlakukan tubuh kita seperti itu. Darah yang mengalir deras ke otak enggak, dengan wajah kita juga bertambah banyak gitu. Kemudian darah-darah ini ya akhirnya ketika dia menyuplai ke otak lebih banyak, otomatis darah yang masuk ke jantung akan berkurang ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ototnya kekurangan oksigen. Nah, karena jantung kekurangan oksigen, otomatis jantung kerjanya ekstrim, dia memompa lagi lebih banyak lagi setiap denyut jantungnya semakin cepat lagi gitu kan ya. Nah kita bayangkan kalau tubuh kita sering mendapatkan hal-hal seperti itu ya, kasihan sekali kerja jantung kita, kerja paru-paru kita, kasihan sekali gitu ya kalau kita sering mengalami. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya, kita perlu nih mengurai segala mengelola emosi kita. Cara yang paling mudah adalah seperti saya katakan, menarik nafas dalam
gitu ya, tinggal orang tuanya mau nggak melakukan gitu ya. Jadi setiap tadi emosi negatif kita tadi saya bilang melanda kita, tadi jantung kan pertama kencang gitu kan ya, otomatis paru-paru kita juga kebutuhannya juga akan meningkat. Akibatnya apa gitu ya? Akibatnya napas kita biasanya makin cepat terengah-engah gitu ya. Ini juga ketika terengah-engah itu semakin cepat napas kita ya, ini membuat dapat merusak kesehatan paru-paru kita gitu ya. Jadi ketika kita mengatur napas, membuangnya perlahan, mengatur napas lebih dalam, membuang secara pelan, ini akan mengatur napas kita, membuat gelembung paru kita beristirahat, oksigennya cukup, akhirnya memperbaiki kondisi otak besar kita. Nah, ketika kondisi otak besar kita cukup suplai oksigennya, ini yang membuat kita bisa berpikir logis lagi. Saya nggak boleh kayak gini. Ini karena suplai oksigennya kurang, otak kita nggak bisa mikir, gitu kan ya. Kita tarik napas dalam, buang perlahan, detak jantung kita juga menurun, nyaman ya. Jadi nyaman sekali sebenarnya ya. Gampang sekali ya sekadar menarik napas dalam, buang perlahan, lakukan berkali-kali sampai kita merasa tenang. Kemudian juga ya Rasulullah mengajarkan kita mengelola emosi ketika kita lagi barangkali mendapati anak lagi tantrum ya, ngamuk tadi, atau kita mendapatkan teman ingkar janji, suami ngomongnya kasar, waduh kalau enggak nih langsung cakar-cakar nih sebagainya. Nah, iya, hukum melayang, kita boleh juga mengambil posisi lebih rendah ya. Jadi ini Rasulullah langsung mengajarkan, karena ketika kita mengambil posisi yang lebih rendah ya, kita paham banget ketika kita berdiri itu sepertinya kita memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bayangin kalau coba kita lagi marah dalam kondisi berdiri, anak kecil kayaknya gimana gitu, tangan kita nunjuk-nunjuk lagi gitu kan ya. Ketika kita duduk masih bisa marah, masih bisa nunjuk-nunjuk, masih punya kekuasaan. Tapi coba deh kalau kita lebih rendah lagi, baring atau tidur, kita seperti orang ngomong awal sakit, kita seperti tidak punya kekuasaan. Makanya hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah menasihatkan Abu Dzar pada saat itu, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan demikian ya marahnya bisa hilang ya. Jika belum hilang juga maka hendaknya mengambil posisi tidur gitu. Kalau kita belum hilang juga ya bisa saja kita dengan cara berwudu ya. Masya Allah ya, aktivitas yang kita lakukan Rasulullah ini sangat sederhana tapi benar-benar tepat sekali dalam mengelola emosi. Nah kemudian kita penting juga nih kalau kita lagi marah, jangan lupa minum air putih. Tadi saya bilang kan darah kita makin mengental gitu kan ya, dan darah yang mengental ini ya banyak sekali mengeluarkan racun-racun gitu ya. Gula darah kita bisa meningkat, penguraian lemak juga bertambah kuat ya. Jadi asam lemak yang tadi ini juga bisa mempengaruhi ya sel-sel hati kita. Asam lemak bebas yang keluar itu juga bisa menjadi macam racun bagi sel-sel tubuh kita. Dan jadi kalau marah harus minum air putih supaya tadi kita membuang toksin ya, kita mendetoksnya. Jadi kalau marah itu harus terkendali. Jadi ada 3 poin tadi saya jelaskan tentang mengelola emosi, sangat mudah sekali kita kerjakan. Mengelola pengaturan nafas, kemudian mengubah tubuh kita dalam posisi lebih rendah, dan minum air putih. Mengubah fisiologis tubuh juga bisa kita lakukan dengan berpindah. Nah terkait dengan mengobati luka batin ya, inner child ya, kita kalau terluka memang harus yang kita lakukan itu memang memaafkan ya. Tetapi yang paling penting itu adalah memaafkan masa lalu. Tetapi untuk memaafkan masa lalu itu kadang-kadang kita perlu memanggil memori masa lalu kita. Nah kalau di dalam audio saya ada menjelaskan tentang inner child itu, saya jelaskan kalau nggak salah dalam 3 audio. Makanya mungkin kalau memang perlu di apa nih tips-tipsnya atau trik-triknya dijalankan, bisa menggunakan mendengarkan audio saya tersebut ya. Intinya bagaimana kita itu dalam penuh konsentrasi ya, kita memanggil pikiran bawah sadar kita itu terhubung dengan masa kecil itu ya, memutar kembali memorinya dan mengajak masa kecil kita recall ya kan, kita mengajak masa kecil kita itu berbicara, kamu terlukanya di mana gitu. Kemudian kita memaafkan, itu memang memaafkan ya. Jadi ketika kita menghadapi inner child itu kita menerima dulu, menerima kalau kita memang tersakiti ya. Ketika kita menerima itu ya, kita juga bikin makna ulang bahwa orang tersebut melakukan kesalahan kepada kita ya, karena banyak hal. Misalnya ibu saya marah dengan saya karena nggak ngerti ilmu parenting, ibu saya pukul dengan saya nggak ngerti kalau seandainya memukul itu bisa menghancurkan sel-sel saraf otak pada anak. Banyak hal kita maknai ulang, semakin luas kita bisa memaknai ulang
kemampuan kita memanggil masa kecil kita itu yang kadang-kadang kita perlu trik-trik tersendiri ya, kadang-kadang sampai mendatangi terapis gitu ya. Mungkin nanti yang bersangkutan nanti bisa kita kirim audio yang tentang inner child saya gitu ya, itu barangkali ya. Masya Allah. Iya, itu tadi Q&A tentang seperti pernikahan kedua di PT Salimah Banjarmasin. Terima kasih Bunda atas segala jawabannya, semoga bermanfaat dan sangat bermanfaat gitu ya. Ini tidak hanya untuk orang yang sudah rumah tangga gitu ya, tapi juga bekal dengan apa belajar tentang nikah itu tidak hanya berlaku untuk orang yang akan menikah besok gitu ya, tapi juga menyiapkan hiasan dan ini. Ya, terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PD Salimah Banjarmasin. Kemudian kalau masih ingin bertanya silahkan kirim pertanyaan di Instagram PD Salimah BJM di DM, silahkan di DM gitu ya, atau ke nomor kontak yang ada di pamflet yang tersebut di Instagram. Ya, kita terbuka luas ya untuk apalagi babak pandemi seperti ini, mungkin banyak sekali kegelisahan di hati ya. Maka yang kita lakukan Salimah Banjarmasin sebagai bentuk kepedulian kita terhadap negara kita yang kita cintai ini adalah memang menjadi tempat-tempat kita berbagi rasa ya, demikian. Dan apa pertanyaan dibuka itu tidak hanya untuk kaum perempuan. Iya, iya, selama ini Selama ini memang banyak perempuan gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki Jangan malu ya. yang ingin bertanya, silakan itu nama dan identitas dan Aman, lain-lainnya dijamin. akan dijamin, tidak akan ditutupi. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.